Partai Amanat Nasional identik dengan partai yang reformis karena partai ini lahir dari proses reformasi 1998, partai yang digawangi oleh Profesor Dr. Amin Rais, seorang guru besar ilmu politik juga. Tentu ini merupakan partai yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia sebagai partai yang akan memberikan manfaat besar untuk perkembangan demokratisasi di Indonesia. Sebanyak 3 orang anggota DPRD Kabupaten Banyumas itu dimiliki oleh Partai Amanat Nasional. Banyak tentu yang ingin kita ketahui dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Banyumas dalam hal bagaimana Partai Amanat Nasional ini melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat. Bagaimana Partai Amanat Nasional ini menjaga konstituennya dan juga bagaimana melaksanakan tugas-tugasnya sebagai sebuah partai politik. Sedulur KPU Banyumas, jangan lupa saksikan perbincangan kami KPU Banyumas pada program Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas bersama dengan Partai Amanat Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU Banyumas, Partai Amanat Nasional ini merupakan salah satu partai peserta pemilu pada tahun 2019 kemarin. Dan di Kabupaten Banyumas, partai ini cukup heroik ya, karena dari pemilu ke pemilu, Partai Amanat Nasional selalu mendapatkan kursi anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Dan demikian juga di pemilu 2019 kemarin. Dan untuk mengetahui bagaimana dinamika dan juga perkembangan di Partai Amanat Nasional, kita langsung saja untuk menyapa narasumber kita, Mas Fani Ardianto, SIP, Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Banyumas, periode 2020-2025. Selamat datang, Mas Fani. Terima kasih, Mas Surya. Sehat nih, Mas Fani? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik, sedulur KPU Banyumas, karena kita juga secara jarak ini sudah memenuhi jarak aman, mohon izin kami untuk melepas masker agar obrolan kita pada hari ini bisa lebih rileks, bisa lebih santai. Mohon izin Mas Fani, kita bisa lepas masker? Oke, baik. Langsung saja mungkin ini Mas Fani, terkait dengan obrolan kita pada hari ini, Mas Fani bisa menceritakan bagaimana sejarah dari Partai Amanat Nasional itu sendiri, Mas Fani? Jadi kalau sejarah Partai Amanat Nasional mungkin pemirsa sekalian sudah banyak mengetahui secara nasional, dideklarasikan tanggal 23 Agustus 1998. Waktu itu tokohnya adalah Bapak Amin Rais selaku pendiri, kemudian dibantu dengan ada sekitar 50 deklarator, 50 pendiri PAN, yang salah satunya adalah Pak Hatta Rajasa, Dr. Rizal Ramli, dan lain-lain. Itu merupakan bentuk respon kondisi pada saat itu yang dikenal saat ini adalah kondisi reformasi. Itu satu bentuk ikhtiar politik dari Bapak Amin Rais yang akhirnya mendirikan PAN. Kemudian PAN itu berkembang sampai ke Banyumas, ke seluruh Indonesia, sampai akhirnya ke Banyumas. Di Banyumas sendiri juga kisarannya tidak terlalu lama, antara tahun 98 itu sudah berdiri. Kalau tokohnya yang di Banyumas, tokoh awal adalah Pak Akansori. Pak Akansori ya, itu ketua pertama PAN, juga pendiri PAN juga. Dibantu waktu itu yang sekretaris pertama adalah Pak Nana Sutikna. Mungkin Mas Surya juga tidak asing lagi dengan Pak Nana Sutikna. Pak Nana Sutikna juga pernah menjadi dosen kita ya. Waktu kuliah dulu Pak Nana Sutikna salah satu dosen unjuk. Dan banyak lagi tokoh-tokoh Banyumas yang memang tidak dipungkiri bahwa kebanyakan mereka adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada di
Iya. Oke, Mas Fani, ini menarik ya ketika kita ingin mengeksplor dari Partai Amanat Nasional itu sendiri. Kalau berbicara Partai Amanat Nasional itu identik dengan Muhammadiyah. Jadi kalau saya Muhammadiyah itu adalah sebagai organisasi keagamaan, tetapi PAN ini kan partai politik begitu ya. Iya. Nah, ada stigma seperti ini di masyarakat, ini bagaimana ini Mas Fani? Jadi memang stigma itu memang lama tertempel di PAN itu sendiri, bahwa PAN itu ya Muhammadiyah. Tetapi sebenarnya kita itu PAN itu sebenarnya adalah partai yang terbuka. Kita itu nasionalis religius. Artinya memang betul tokoh-tokoh atau orang-orang yang ada di PAN itu sebagian besar itu adalah orang-orang Muhammadiyah, kan, tetapi PAN itu juga tidak menutup kemungkinan juga bisa dimasuki oleh orang-orang non Muhammadiyah, bahkan non Muslim sekalipun itu juga bisa, karena banyak juga tokoh-tokoh nasional kayak tokoh muda waktu itu adalah Pak Giovanni itu kan juga terus banyak juga yang secara awal di Banyumas juga itu juga dibantu oleh tokoh non Muslim juga, karena pada satu waktu itu rapat pembentukan itu bertempat di salah satu tempat ibadah non muslim gitu Mas. Artinya memang stigma itu memang menempelkan, cuman seiring dengan berjalannya waktu memang stigma itu memang agak-agak sudah bisa terlepas. Gitu ya. Jadi kalau saya menangkap gitu ya, secara pribadi saya menangkap PAN itu identik dengan Muhammadiyah, sebenarnya secara ini tidak salah, tapi juga tidak benar sepenuhnya begitu ya. Betul, tidak salah, memang tidak salah. Cuman ya memang sebenarnya ya PAN itu tidak mengkotakkan bahwa PAN itu hanya milik Muhammadiyah. Karena kita sesuai dengan aturan organisasi ideologi kita ya nasionalis religius. Gitu. Baik, Mas Fani, berbicara soal Partai Amanat Nasional ini yang lahir dari sebuah proses-proses reformasi pada saat itu. Kira-kira visi dari Partai Amanat Nasional sendiri sebagai ikhtiar, kalau tadi Mas Fani bilang, itu bagaimana, Mas? Visi dari Partai Amanat Nasional sendiri itu adalah bagaimana PAN itu menjadi satu partai politik yang bisa mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat yang adil makmur, masyarakat yang sejahtera, kemudian juga bagaimana PAN itu bisa membentuk atau mendampingi pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang jujur, dan pemerintahan yang transparan. Itu visi besar kami PAN itu seperti itu. Jadi ketika sistem pemerintahan itu memang sudah tertata dengan baik, itu insya Allah nantinya juga akan berimbas kepada suatu pemenuhan kebutuhan masyarakat yang akhirnya akan menuju ke masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Itu visi besar kami. Kemudian misi kami adalah PAN itu bagaimana PAN itu bisa menciptakan atau bisa memberikan kader terbaik kami untuk bisa berpartisipasi dalam kenegaraan. Kader-kader yang berkualitas tentunya, itu misi kami, itu misi utama kami itu. Jadi mengutus kader-kader partai untuk menduduki jabatan dan jabatan politik, jabatan-jabatan strategis begitu ya Mas Fani ya. Iya. Baik Mas Fani, kalau berbicara soal kepengurusan dari Partai Amanat Nasional sendiri di Kabupaten Banyumas bagaimana Mas? Ya. Jadi kepengurusan PAN kita di daerah itu kemarin itu baru melaksanakan proses reorganisasi. Sebenarnya kalau sesuai SK itu kita kepengurusan yang tahun kemarin itu berakhir pada tahun 2020. Tetapi karena kondisi waktu itu yang belum memungkinkan untuk melakukan reorganisasi, akhirnya sempat tertunda sampai dengan setahun, dan baru kemarin kepengurusan di Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Banyumas itu terbentuk pada 24 Mei 2021. Dan di cabang kami juga kepengurusan kami sampai dengan tingkat ranting.
kami mempunyai 27 kepengurusan di Dewan Pimpinan Cabang, kemudian kami mempunyai 331 Dewan Pimpinan Ranting di tingkat desa. Itu semuanya hidup lah, semuanya hidup, semuanya ada, kepengurusannya ada, dan tinggal nanti kita mengakselerasikan program antara ranting, cabang, daerah. Bahkan nanti kita juga akan mengusung satu isu nasional mungkin yang nanti itu akan diakselerasi sampai ke tingkat cabang dan ranting untuk bisa bergerak, untuk bisa bagaimana PAN itu nanti semakin besar. Oke. Kira-kira Mas Fani, di tahun 2024 nanti kita memasuki tahun politik begitu ya, ada pilpres, ada pileg, ada macam-macam pemilihan, termasuk juga pilkada. PAN sendiri bagaimana ini dalam mempersiapkan diri untuk menjemput di pemilu 2024? PAN sendiri untuk tahun 2024 itu mempunyai targetan kita adalah minimal itu kita bisa menambah wakil kita yang ada di legislatif tingkat daerah, dan juga kita menambah wakil kita yang ada di provinsi, perwakilan Banyumas, dan juga yang ada di tingkat pusat. Itu targetan kita. Itu saat ini kami PAN itu mempunyai 3 wakil rakyat di tingkat daerah. Nah itu harapan kami, dan ini menjadi satu cita-cita kami, targetan kami di tahun 2024 minimal kita bisa menempatkan wakil setiap dapil itu 1. Artinya kalau sekarang itu kan dapil di Banyumas itu 6. Artinya paling tidak PAN itu bisa menempatkan 6 wakilnya di legislatif. Gitu. Tentu saja itu kan bukan sesuatu yang mudah. Nah dari sekarang memang kami di kepengurusan memang sedang menata, kemudian kita sedang mencari pola-pola gerakan, pola-pola bagaimana sosialisasi politik kami supaya nanti suara PAN ke depan bisa meningkat. Oh, iya. Baik, bagaimana cara menjadi pengurus, menjadi kader, ini mungkin Mas Fani bisa sampaikan ini bagaimana cara untuk bisa bergabung menjadi bagian dari Partai Amanat Nasional. Ya, caranya itu sebenarnya sangat mudah sekali. Kalau cara mungkin bagi warga semua itu yang tertarik atau kepengen gabung dengan PAN, kita itu punya kantor kesekretariatan. Kantor kami adalah ada di jalan di Karangklesem, Jalan Profesor Dr. Muhammad Yamin, itu sebelah selatan kantor Samsat. Itu ada rumah PAN, kami namakan rumah PAN. Rumah PAN. Iya, kami namakan rumah PAN. Itu monggo untuk informasi dan sebagainya itu bisa didapatkan di situ. Kemudian kalaupun untuk pendaftaran juga bisa dilakukan di situ, dan kemudian sesuai dengan perkembangan zaman sekarang kami juga ada di medsos ya. Kami juga punya website di DPP PAN, itu kami websitenya numpang di situ. Kemudian di medsos lokal itu sendiri kami ada alamat Facebook, kemudian ada IG, ada Twitter juga yang semuanya itu namanya sama, DPD PAN Banyumas. DPD itu PAN mungkin Banyumas. bisa diakses lewat situ. Kemudian kami juga punya aplikasi yang bisa diunduh di Google Play Store yang namanya adalah aplikasi Simpan. Simpan itu di situ juga ada untuk proses pendaftaran atau registrasi menjadi anggota Partai Amanat Nasional bisa dilakukan di situ juga. Oh, iya. Jadi bisa online Mas Fani ya? Bisa online, iya, bisa online. Selanjutnya ini Mas Fani, secara keseluruhan ini di Kabupaten Banyumas ini sebenarnya kira-kira ada berapa ini konstituen atau kader dari Partai Amanat Nasional itu sendiri? Kalau kader yang ber-KTA, anggota yang ber-KTA itu sekitar 17 ribuan. 17.000 ya? 17 ribuan itu ya kader yang ber-KTA. Cuman yang tidak ber-KTA pun sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak ya. Ya sekitar itu. Sekitar itu ya? Iya. Oke. Mas Fani, kalau ada pertanyaan menarik lagi nih. Apa sih bedanya Partai Amanat Nasional dengan partai politik yang lain? Ya ciri khas kami adalah apalagi sekarang ini ciri khas kami
kami itu didominasi oleh kaum-kaum muda kalau sekarang. Itu yang mungkin membedakan dengan partai-partai politik yang lain. Mungkin kalau kita berbicara partai politik yang lain, kayak misal partai yang lain yang didominasi dengan anak muda, kami juga PAN juga memiliki segmen anak muda yang tentunya untuk saat ini lebih besar sebenarnya. Kemudian di kepengurusan kami juga sekarang didominasi oleh anak-anak muda gitu ya. Jadi itu yang menjadi kekuatan atau kekuatan modal utama kami di nanti menghadapi konstelasi politik di tahun 2024 iya. Kira-kira apa ini Mas Fani yang melandasi kenapa kemudian PAN juga kemudian harus diisi oleh anak-anak muda dan juga membidik anak-anak muda ini menjadi bagian dari PAN itu sendiri? Jadi yang melandasi adalah memang sebenarnya kebutuhan akan energi pergerakan partai. Artinya dengan banyaknya partai yang sekarang, tentu saja kompetisi akan semakin ketat. Oleh karenanya ya energi yang paling besar dimiliki oleh manusia ya energi di wilayah anak muda, itu yang nantinya diharapkan nanti itu bisa mendongkrak suara PAN, bagaimana ya anak muda itu kan terkenal energik, betul. Kemudian ide-idenya banyak, banyak, segar, semangatnya juga masih membara ya. Itu semangatnya masih membara, itu yang melandasi kami. Jadi di samping itu juga persentase pemilih pemula pada saat pemilu nanti juga persentasenya juga tidak sedikit. Artinya bagaimana kita bisa mengambil porsi-porsi itu di anak muda itu untuk bisa ikut menjadi satu barisan di dalam barisan PAN ini. Gitu ya Mas Wani ya. Baik, sedulur KPU Banyumas. Selanjutnya setelah pemilu di 2019 kemarin, tentu aktivitas partai tidak berhenti kan ya Mas Fani ya? Betul. Ya. Nah, ini bisa diceritakan Mas Fani, apa sih yang dilakukan oleh partai gitu? Apa tetap melakukan perkaderan? Apa ada aktivitas apa begitu? Ya, kami meskipun ini bukan tahun politik, kami tetap melakukan kerja-kerja yang bersifat politik juga, di samping kerja-kerja yang bersifat sosial kemasyarakatan. Kami melalui tiga wakil kami juga tentu saja tetap melakukan pendidikan politik kepada warga masyarakat. Dan pendidikan politik yang kami lakukan itu saat ini adalah kita, kalau bicara tentang kerja organisasi, kita internal itu senantiasa melakukan turba. Kita senantiasa melakukan turba ke cabang, ke ranting. Di situ kita bisa menyerap aspirasi dan sebagainya, kemudian keluhan apa yang mungkin saja kami PAN itu bisa mengadakan solusinya. Itu mungkin diharapkan seperti itu. Kemudian di ranah sosial kemasyarakatan juga kami senantiasa berpartisipasi aktif ketika mungkin di musim pandemi inilah ya. Di musim pandemi ini kan banyak sekali kerja-kerja relawan, kerja-kerja sosial yang untuk mengurangi efek dari virus COVID-19 ini. Kami di beberapa tempat melakukan kerja sosial berupa penyemprotan dan sebagainya, dan juga tanggap respon bencana sosial, respon bencana banjir dan sebagainya itu. Kemudian kami juga sebenarnya punya satu desa binaan. Dan di setiap wakil-wakil kami itu ada kewajiban untuk membina satu desa. Nah, pembinaan itu adalah dalam bentuk UMKM dan juga dalam bidang pertanian. Kayak misal contoh ketua kami itu Bapak Saiful Hadi itu punya satu desa binaan di Kemeranjen, yang itu adalah fokusnya atau garapannya adalah bidang pertanian. Itu
pembibitan durian itu juga ada. Kemudian wakil kami Pak Abidillah Effendi juga punya kelompok binaan yang itu terdiri dari pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang bakso, pedagang-pedagang nasi rames, itu juga itu merupakan binaan dari Bapak Abidillah Effendi itu. Kemudian Pak Nurjaman, wakil kami juga, itu juga punya binaan yang kelompoknya itu terdiri dari pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar Wangun itu, di sekitar daerah Wangun. Jadi kerja-kerja kami tetapi tidak terputus, kerja-kerja sosial kemasyarakatan, kerja politik, PAN itu selalu ada kegiatan gitu. Jadi tidak lantas ini bukan tahun politik, PAN terus tidak melakukan aktivitas. Iya. Jadi terkait dengan desa binaan ini khusus untuk wakil rakyat dari PAN atau PAN secara organisatoris juga melakukan hal yang sama? Jadi PAN secara organisatoris itu sebagai koordinator dari desa-desa binaan yang secara di lapangan itu dilakukan oleh wakil-wakil rakyat kami. Okay. Baik, Mas Fani, kita berbicara soal kesiapan Partai Amanat Nasional untuk menghadapi pemilu 2024 nih. Kan ada pemilu 2024, ada juga pilkada 2024. Jadi di tahun 2024 itu khusus misalnya untuk pileg begitu ya, iya, dengan targetan 6 kursi tadi, iya, ini PAN tentu sudah punya kandidat begitu ya, iya, mungkin sudah memetakan di dapil 1 sampai dengan dapil 6, mungkin caleg-caleg potensialnya itu sudah dipersiapkan begitu. Iya, dari awal kami memang sudah mempersiapkan, apalagi ini secara legal formal kepengurusan kami sudah terbentuk, artinya memang sudah ada kewajiban dan tugas dari kami untuk mempersiapkan caleg-caleg yang nantinya kami nilai sebagai caleg potensial dan itu merupakan prioritas dari masing-masing dapil. Jadi memang dari sekarang kami sudah melakukan pendataan, kami sudah melakukan inventarisir siapa-siapa calon-calon yang nantinya akan menjadi caleg di tahun 2024. Jadi komponennya itu ya memang kami tidak memandang itu senior ataupun junior ataupun itu warga lama atau warga baru PAN, tetapi kami terbuka ini kompetisi secara sehat di internal partai, di internal PAN ini, monggo yang kalaupun nanti itu dianggap sebagai kader muda, tetapi toh ternyata menurut penilaian kami itu adalah kader potensi dan itu merupakan prospek bagus untuk menggait suara, ya kenapa tidak kita menjadikan orang tersebut menjadi kader prioritas caleg yang nantinya akan kami usung atau yang nantinya akan menjadi wakil PAN di legislatif nanti. Oke. Mas Fani, ada nggak sih harapan terhadap masyarakat Banyumas, maksudnya khususnya terkait dengan dinamika yang dan konstelasi di 2024 nanti yang mungkin semua orang sudah memprediksi pasti akan lebih seru gitu ya, pasti akan lebih tensinya lebih tinggi dari pemilu 2019 kemarin. Ya, yang diharapkan ya masyarakat tentu saja nanti menghadapi tahun 2024 itu akan semakin pintar lah ya, akan semakin pintar bagaimana nantinya kita memilih wakil kita, memilih pemimpin di tingkat daerah itu ya sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Itu jangan karena sesuatu mungkin balas budi ataupun apa, kemudian akhirnya menentukan pilihan hanya dengan dasar pemikiran itu. Diharapkan nanti masyarakat juga bisa mempertimbangkan sebenarnya itu Banyumas itu yang dibutuhkan itu pemimpin yang seperti apa, sebenarnya Banyumas itu yang
dibutuhkan itu wakil-wakil yang seperti apa yang nantinya bisa memperbaiki Banyumas itu sendiri. Ya, meskipun sekarang itu memang diakui Banyumas itu sudah menjadi semakin baik, tetapi kan sudah semakin baik, tetapi kan kita semua lah ya, kita semua tentu saja dari waktu ke waktu tentu akan mengharapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang sekarang ini. Baik, kalau berbicara soal pilkada, Mas Fani, kira-kira kriteria seperti apa atau harapan seperti apa dari PAN itu sendiri terhadap proses pilkada nanti di 2024, atau wakil pemimpin pemimpin Banyumas seperti apalah yang diharapkan dari PAN itu sendiri? Ya, pemimpin yang diharapkan dari PAN itu yang tentu saja ini mungkin yang utama adalah yang memihak kepada rakyat, itu yang utama itu. Kemudian ketika nantinya sudah menjadi pemimpin itu jangan segan-segan untuk kayak dulu lah ketika proses kampanye, sering turun ke masyarakat, sering berbaur ke masyarakat. Lah diharapkan nantinya kami dari PAN itu diharapkan pemimpin yang nanti itu juga meskipun dari proses pemilihan dan nantinya setelah menjadi itu sikap-sikap seperti itu yang tetap terjaga. Itu artinya kita komunikasi dengan masyarakat tetap, itu tetap, dan dengan tidak merupakan tugas-tugas pemerintahan. Mas Fani, kalau kita berbicara soal rekrutmen kader nih, sebagai partai politik kan salah satu tugasnya kan melakukan fungsi perkaderan, gitu ya. Nah, di Partai Amanat Nasional itu sendiri, bagaimana pola rekrutmen kadernya, Mas? Karena kadang-kadang kan stigma di masyarakat juga, namanya kader partai politik atau menjadi bagian dari partai politik ya, kalau bukan saudaranya pengurus atau saudaranya petinggi-petinggi partai politik itu ya susah. Mau jadi caleg ya susah. Atau kemudian kalau tidak punya kedekatan, tidak punya hubungan, mungkin hubungan dagang, hubungan kemitraan-kemitraan yang lain, rasa-rasanya juga susah masuk untuk menjadi pengurus, menjadi bagian dari partai itu sendiri. Nah, menurut Mas Fani ini bagaimana nih pola rekrutmen kader di Partai Amanat Nasional itu sendiri? Jadi pola rekrutmen kader yang ada di PAN sendiri itu kami memang kita polanya adalah terbuka, artinya kita monggo siapa saja yang itu memang sepaham dengan Partai Amanat Nasional, kemudian dirasa itu memang satu gerakan atau satu visi dan satu misi dengan Partai Amanat Nasional, siapa saja boleh bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Entah itu ada saudaranya mungkin yang sudah terlebih dahulu ada di PAN ataupun yang belum, itu kami sangat terbuka sekali. Dan pengkaderan kami adalah setidaknya itu dalam 1 tahun itu kami mengadakan pengkaderan resmi itu satu kali kami mengadakan open recruitment kader. Kemudian kami juga melakukan yang namanya proses pengkaderan awal itu biasanya 1 tahun sekali, dan siapa saja yang boleh, ya siapa saja monggo. Yang penting warga Banyumas, warga Banyumas, warga Indonesia, Okay. Yang penting itu satu visi, satu misi, dan dengan PAN lah. Itu. Menyikapi perkembangan politik secara nasional. Nah, kan sudah rame nih. Ternyata mantan pendiri PAN, Pak Amin Rais, ternyata bikin partai baru, gitu ya. Iya. Nah, ini secara politik, secara organisasi PAN, gitu ya. Ini bagaimana dalam menanggapi atau mungkin dalam bersikap, begitu ya, terkait dengan lahirnya partai baru, partai sebutlah partai umat, begitu ya. Begitu, Mas Fani. Jadi kami di PAN itu memang diakui ya, kehadiran dari partai umat itu memang sedikit mempengaruhi anggota kami lah ya. Tentu saja
itu nantinya perlu diantisipasi. Tapi sikap kami adalah kami monggo lah, monggo mau Partai Umat untuk bisa mencari kader, akan tetapi ada rambu-rambu yang perlu diingat, ada rambu-rambu yang perlu diingat bahwa kami juga sudah punya kader yang itu juga sudah ter-SK-kan sebagai pengurus, dan dimohon kepada tim persiapan pendirian Partai Umat itu untuk bisa menghormati atau untuk bisa menjunjung tinggi etika politiknya. Artinya Iya. janganlah mengorek-orek Gitu gitu ya. ya. Janganlah mendongkel-dongkel kader yang memang itu secara legal formal itu sudah menjadi kader kami di Partai Amanat Nasional. Monggo kita fair saja, kita terbuka, monggo tawarkan visi misi Partai Umat kepada warga masyarakat, tapi jangan lantas itu menjadi satu pemaksaan. Karena memang diakui pangsa pasar, kalau istilah bisnisnya ya, pangsa pasar ya, market itu kita sama, market itu sama, tapi ada rambu-rambu juga yang perlu dihormati. Gitu. Iya. Oke, baik Mas Fani. Sebagai partai politik, tentu Partai Amanat Nasional punya strategi khusus terkait dengan persiapan menuju 2024 dengan target 6 kursi, 1 dapil terisi 1 wakil, begitu ya kira-kira. Ya. Ini dan juga hubungannya tadi dengan pemilih milenial, bagaimana strateginya, mungkin bisa disampaikan lagi nih Mas Fani. Baik, terkait dengan strategi ya, memang diakui ini kan berawal dari mesin politik kami yang butuh semacam pembenahan. Itu mungkin awal kita adalah strategi kami adalah kita pembenahan internal, bukan saja di tingkatan DPD, akan tetapi sampai dengan tingkatan DPC dan tingkatan ranting itu yang akan kami benahi semua. Kemudian juga pola komunikasi kami yang selama ini memang diakui agak kurang, itulah yang diakui itu menjadi satu faktor kenapa suara PAN itu pada saat kemarin itu turun. 2019 mengalami penurunan ya, mengalami penurunan. Itu memang faktor komunikasi politik kami, faktor komunikasi politik di internal kami. Nah, ini juga satu poin penting bagaimana nantinya di pemilu 2024 PAN setidaknya bisa meningkatkan suara, bahkan mendudukan 6 wakilnya nanti. Itu adalah perbaikan pola komunikasi internal maupun pola komunikasi dengan masyarakat secara luas. Itu kemudian berkaitan dengan pemilih milenial, pemilih muda milenial, kami juga sudah mempunyai strategi yang artinya PAN ini mulai pembenahan. Ada caleg milenial yang bakal diusung di 2024 nanti? Banyak. Banyak caleg milenial yang nantinya akan kami usung di 2024. Dan itu menjadi prioritas kami. Kalau boleh dikatakan persentase lah ya. Persentase adalah 60-40. 60 diharapkan itu adalah caleg milenial. 60% diisi oleh caleg-caleg milenial, kemudian 40% di luar caleg-caleg milenial. Itu yang menjadi porsi nanti di pencalekan 2024. Dan itu kan tentu untuk bisa menggait milenial itu kami juga nanti akan bikin program-program yang sinergis lah ya, program-program yang memang itu diterima oleh kaum muda. Selama ini kan yang namanya partai politik, anak-anak muda kan itu lebih banyak tersisih ya. Nah, mulai di tahun ini kami coba untuk mendekat ke kaum muda. Kaum muda itu sebenarnya lagi kasarannya itu lagi tren apa ini, gerakan kaum muda ini lagi tren apa. Nah, itu kita coba bisa mengkolaborasikan gerakan PAN dengan gerakan anak muda yang nantinya juga kedua belah pihak akan saling memberikan manfaat. Itu. Baik, Mas Fani, mungkin terakhir ini ya. Partai politik sebagai salah satu dari 4 pilar demokrasi di negara kita,
tentu partai politik harus semakin baik, harus semakin solid, harus semakin bisa memberikan apa ya, semacam pendidikan politik dalam upaya agar demokratisasi kita menjadi semakin lebih baik. Kan mungkin itu Mas Fani sekaligus menjadi statement terakhir begitu ya Mas Fani, karena kita keterbatasan waktu. Iya. Jadi mungkin sedulur KPU Banyumas untuk terakhir closing statement dari Mas Fani demikian. Monggo silakan Mas Fani. Harapan kami dari Partai Amanat Nasional adalah diharapkan warga masyarakat itu lebih terbuka atau lebih menerima akan keberadaan dari partai politik, karena tidak selamanya yang namanya politik itu jahat, tidak selamanya yang politik itu kotor. Ya, jadi segala proses yang ada di negeri ini itu tidak lepas dari yang namanya proses politik. Dan proses politik salah satu kendaraannya adalah partai politik. Ya, inilah yang diharapkan masyarakat itu bisa menerima kami warga partai politik itu. Kemudian kami juga menawarkan partai kami, Partai PAN itu menawarkan proses politik yang insya Allah bersih lah ya. Insya Allah itu nanti juga akan lebih mendekat ke warga masyarakat. Insya Allah kami di kepengurusan PAN ini akan berbuat yang terbaik untuk warga masyarakat, dan juga akan berbuat yang terbaik untuk bagaimana Banyumas itu bisa lebih maju. Bagaimana Banyumas itu lebih impian-impian besarnya adalah menjadi satu bagian dari Indonesia atau menjadi satu bagian dari negeri yang madani. Itu yang diharapkan dari kami. Oke. Baik, Mas Fani dan sedulur KPU Banyumas, demikian perbincangan kita hari ini bersama Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Banyumas, Mas Fani Ardianto, Sarjana Ilmu Politik, yang dari awal sampai dengan akhir kita sudah mengulik informasi terkait dengan Partai Amanat Nasional. Mungkin hal-hal yang lain yang ingin diketahui oleh warga masyarakat Banyumas, sebagaimana nanti disampaikan Mas Fani, mungkin bisa menghubungi ke sekretariat dari PAN itu sendiri, atau mungkin bisa mengakses melalui media sosial dari Partai Amanat Nasional itu sendiri. Terima kasih Mas Fani sudah hadir, sudah memenuhi undangan dari KPU Banyumas untuk hadir di Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih, salam sehat untuk teman-teman di PAN Banyumas. Insya Allah, insya Allah. Matur nuwun Mas Fani atas kehadirannya. Sedulur KPU Banyumas, saksikan Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Bersama saya, Fani Ardianto, Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Banyumas. Di channel YouTube-nya KPU Banyumas. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Banyumas.